Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang liabilitas pengampunan pajak pendapatan kontrak pelanggan PSAK 70 dan 72. Yang baragontakan yang pertama Yuda Wendra Syaputra, Sasarevo Trisa, Aidil Rahman, dan Dian Jafreli. Liabilitas pengampunan pajak pendapatan kontrak pelanggan PSAK 70 dan 72. PSAK 70. Liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak. Pencatatan awal atas aset atau liabilitas dari pengampunan pajak, yaitu mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Mengakui aset atau liabilitas tax amnesty sesuai dengan ketentuan PSAK 25, koreksi kesalahan sebagai konsekuensinya, sehingga akan dilakukan koreksi atas saldo laba. Selanjutnya, mengikuti ketentuan khusus dalam PSAK 70, mengakui aset dan liabilitas sebesar jumlah aset yang dilaporkan dalam surat keterangan pengampunan pajak, yaitu tambahan modal disetor. Untuk pengukuran berikutnya, yaitu mengikuti PSAK yang berlaku atau meneruskan penggunaan pengukuran yang telah dilakukan. Jika dilakukan pengukuran kembali, maka perbedaan nilai akan dilaporkan dalam tambahan modal disetor. Selanjutnya tujuan, yaitu mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Selanjutnya ruang lingkup, yaitu dalam laporan keuangannya jika entitas mengakui aset atau liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak. Kedua, persyaratan dalam pernyataan diterapkan jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangan. Dan pernyataan ini dapat diterapkan oleh entitas yang menggunakan SAK etap. Selanjutnya yaitu definisi. Yang pertama, aset pengampunan pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak. Yang ketiga, liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Yang keempat, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang kelima, surat keterangan pengampunan pajak atau surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak. Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan belum menerbitkan surat keterangan, maka surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dianggap sebagai surat keterangan. Selanjutnya, surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak atau surat pernyataan harta adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan. Selanjutnya, uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi. Pernyataan ini memberikan opsi bagi entitas pada saat pengakuan awal untuk mengukur aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai. Yang pertama, PSAK yang berlaku, yaitu PSAK 25 paragraf 6. Yang kedua, ketentuan khusus diatur dalam paragraf 10 sampai 23. Selanjutnya, penerapan opsi kebijakan akuntansi dilakukan secara konsisten untuk seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui. Pengakuan pengampunan pajak PSAK. Entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK.
Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut. PSAK yang berlaku. Pada saat diterbitkannya surat keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya. Yang pertama, mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Yang kedua, tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut. Yang ketiga, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK. Konsekuensinya, dampak pengakuan aset tersebut akan diakui sebagai koreksi di periode sebelumnya, sehingga harus diakui dalam saldo laba dan laporan keuangan disajikan kembali sesuai PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan paragraf 41-53. Selanjutnya, ketentuan khusus. Yang pertama, aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan demand cost yang menjadi dasar bagi entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal. Yang kedua, liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Yang ketiga, selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui dalam pos tambahan modal disetor di ekuitas. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi, direalisasikan maupun direklasifikasi ke saldo laba. Yang keempat, tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode surat keterangan disampaikan. Yang kelima, entitas melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode surat keterangan disampaikan sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, atas aset pajak tangguhan, atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan pernyataan ini. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan, namun tidak terbatas pada 1. Properti investasi di PSAK 13, yang kedua persediaan pada PSAK 14, yang ketiga investasi pada asosiasi dan ventura bersama pada PSAK 15, yang keempat aset tetap pada PSAK 16, yang kelima aset tak berwujud pada PSAK 19, yang keenam instrumen keuangan pada PSAK 55. Entitas diperkenankan tetapi tidak disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai SAK pada tanggal surat keterangan. Yang pertama, selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal surat keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal di setor. Yang kedua, nilai hasil pengukuran kembali menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal. Jika pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian sesuai PSAK 65 selama periode pengukuran kembali, maka entitas disyaratkan mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pada tanggal surat keterangan. Yang keempat, periode pengukuran kembali dimulai setelah tanggal surat keterangan sampai dengan 31 Desember 2017. Yang kelima, jika investasi bukan entitas, saya pengendali menerapkan PSAK 22 jika entitas saya pengendali menerapkan PSAK 38. Yang keenam, dari tanggal surat keterangan sampai sebelum menerapkan prosedur konsolidasi, entitas disyaratkan mengukur investasi pada anak dengan menggunakan metode biaya. Yang ketujuh, selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada surat keterangan dengan nilai yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal di setor. Penghentian pengakuan. Entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK
untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut. Penyajian, aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan, jika memilih kebijakan khusus dan tidak melakukan pengukuran kembali. 2. Menyajikan sesuai klasifikasi aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan panjang. Jika tidak dapat melakukan pemisahan diklasifikasi sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang. 3. Entitas mengklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak sebelumnya sesuai paragraf 19 ke dalam pos aset dan liabilitas serupa ketika entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak. Entitas memperoleh pengendalian. Entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya jika tanggal laporan keuangan adalah setelah tanggal surat keterangan. Tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak. PSAK 72. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Langkah-langkah untuk mengakui pendapatan. Pertama, mengidentifikasi kontrak pelanggan. Dapat dipaksakan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Kontrak memiliki substansi komersial, yaitu resiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diharapkan berubah sebagai akibat dari kontrak, dan kemungkinan besar bahwa entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa dan seluruh imbalan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan, atau kontrak yang telah berakhir dan imbalan yang diterima entitas tidak dapat dikembalikan. Langkah-langkah untuk mengakui pendapatan. Yang pertama, kombinasi kontrak. Entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama, dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak unggul jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal. Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain atau barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Modifikasi kontrak. Entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat kedua kondisi sebagai berikut. Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan sesuai dengan paragraf 26-30, dan harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik suatu barang atau jasa dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah untuk mengakui pendapatan. Barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau distinct, yaitu barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Yang kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak, yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut.
Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama, imbalan variabel. Yang kedua, pembatasan estimasi imbalan variabel. Yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Yang keempat, imbalan non-kas. Dan yang kelima, utang imbalan kepada pelanggan. Selanjutnya itu, yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Yang pertama, mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan secara terpisah berdasarkan relative stand-alone selling price atau harga jual berdiri sendiri relatif. Yang kedua, jika harga jual berdiri sendiri tidak secara langsung dapat diobservasi, maka entitas mengestimasi harga jual berdiri sendiri pada jumlah yang akan menghasilkan alokasi harga transaksi yang memenuhi tujuan alokasi. Yang ketiga, diskon dan imbalan variabel dialokasikan sepenuhnya untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan jika kriteria yang ditentukan telah terpenuhi. Selanjutnya yang kelima, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban kinerja dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Selanjutnya penyajian dan pengungkapan, yaitu entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut, yaitu kontrak dengan pelanggan, pertimbangan signifikan, dan perubahan dalam pertimbangan dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Nah, selanjutnya itu pedoman penerapan. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ED PSAK 72. Pedoman penerapan membahas 14 topik. Yang pertama, kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu. Kedua, metode untuk mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Yang ketiga, penjualan dengan hak retur. 4, garansi. 5, imbalan prinsipal dibanding dengan agen. Keenam, opsi pelanggan untuk tambahan barang atau jasa. Ketujuh, harga pelanggan yang tidak dilaksanakan. Kedelapan, biaya dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan. Kesembilan, lisensi. 10, perjanjian pembelian kembali. 11, pengaturan konsinyasi. 12, pengaturan bill and hold. 13, penerimaan pelanggan. Dan yang terakhir, pengungkapan pemisahan pendapatan. Selanjutnya, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan ED PSAK 72 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009. Penerapan ini diperkenakan jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut. Yang pertama, secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan. Yang kedua, secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.